Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Ilmiati dengan NPM 234120053 dengan mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu yang berjudul menggali ide bisnis. Mengapa menggali ide bisnis penting? Menggali ide bisnis adalah langkah awal yang krusial dalam mendirikan usaha. Ide bisnis yang baik tidak dapat menjadi fondasi untuk bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Menggali ide dengan cermat membantu memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan memiliki potensi pasar yang jelas, dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dan mampu bersaing di industri yang dipilih. Proses ini tidak hanya membutuhkan kreativitas, tapi juga analisis mendalam dan pemahaman terhadap tren pasar. Kemudian, metode menggali ide bisnis yang pertama yaitu identifikasi masalah, observasi lingkungan sekitar, mengamati kehidupan sehari-hari di sekitar Anda, identifikasi masalah kecil maupun besar yang sering dihadapi orang-orang, misalnya masalah lalu lintas, kesulitan mendapatkan layanan tertentu, atau keterbatasan produk di pasaran. Catat setiap masalah yang Anda temukan, buatlah daftar untuk memudahkan Anda dalam menganalisis lebih lanjut. Yang kedua, wawancara dan survei. Tanyakan langsung kepada orang-orang tentang masalah yang mereka hadapi. Bisa dilakukan melalui survei online, wawancara tatap muka, atau diskusi berkelompok. Fokus pada kebutuhan yang belum terpenuhi atau ketidakpuasan terhadap produk atau jasa yang ada. Kemudian ada pengalaman pribadi. Refleksikan masalah yang Anda sendiri hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang ide bisnis terbaik datang dari pengalaman pribadi yang mendalam. Coba identifikasi solusi yang belum ada di pasar dan pikirkan bagaimana Anda bisa menciptakannya. Kemudian ada analisis pasar. Yang pertama, penelitian pasar. Pelajari tren pasar dan identifikasi area yang sedang berkembang. Gunakan sumber data seperti laporan industri, artikel, dan analisis pasar. Analisis kompetitor untuk memahami apa yang mereka tawarkan dan bagaimana Anda bisa memberikan nilai tambah. Kemudian, analisis SWOT. Evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di sektor yang ingin Anda masuki. Ini membantu dalam memahami lanskap kompetitif dan peluang pasar. SWOT membantu Anda mengidentifikasi aspek mana yang perlu diperkuat atau dihindari dalam menjalankan bisnis. Kemudian ada brainstorming. Kemudian ada sesi brainstorming. Kumpulkan tim atau rekan untuk sesi brainstorming. Dorong ide-ide kreatif tanpa mengevaluasi mereka terlebih dahulu. Gunakan teknik seperti 6-3-5, brainwriting, 6 orang, 3 ide masing-masing dalam 5 menit untuk mengumpulkan banyak ide dalam waktu singkat. Kemudian ada mind mapping. Gunakan teknik mind mapping untuk mengembangkan ide-ide dari konsep utama ke subkonsep yang lebih rinci. Ini membantu dalam mengorganisir pikiran dan melihat hubungan antara berbagai ide. Kemudian ada inspirasi dari bisnis lain, yaitu benchmarking. Studi bisnis sukses di industri lain dan dilihat bagaimana konsep mereka bisa diterapkan atau dimodifikasi untuk industri Anda. Misalnya, lihat bagaimana model bisnis berbasis langganan sukses di sektor teknologi dan pikirkan apakah bisa diterapkan di industri makanan. Kemudian ada franchise.
Pertimbangkan membeli franchise yang sudah terbukti sukses untuk memulai bisnis dengan model yang teruji. Ini mengurangi resiko karena model bisnis dan merek sudah memiliki rekam jejak yang baik. Dan yang ketiga, menilai kelayakan ide bisnis, validasi pasar, uji coba produk. Buat prototipe atau versi awal dari produk jasa dan uji coba dengan berkelompok kecil pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Perhatikan respon pengguna terhadap fungsi desain dan nilai produk atau jasa kampanye pra peluncuran. Lakukan kampanye pemasaran sebelum produk resmi diluncurkan untuk mengukur minat dan peminatan pasar. Gunakan media sosial, landing page, atau crowdfunding untuk menguji minat pasar. Kemudian analisis keuangan, proyeksi keuangan, buat proyeksi pendapatan dan biaya untuk menilai potensi keuntungan, pertimbangkan semua sumber pendapatan dan biaya, termasuk produksi, pemasaran, dan operasional. Kemudian kelayakan operasional, yaitu yang pertama sumber daya, tinjau apakah Anda memiliki atau dapat memperoleh sumber daya yang diperlukan, bahan baku, teknologi, tenaga kerja. Kemudian pastikan sumber daya tersebut dapat diakses dengan harga yang kompetitif dalam jumlah yang cukup. Kemudian ada regulasi, pastikan bisnis yang Anda rencanakan memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Kemudian yang keempat ada contoh ide bisnis dan proses pengembangannya. Yang pertama, ide bisnis kuliner sehat. Identifikasi masalah, banyak orang mencari makanan sehat yang praktis dan di tengah kesibukan. Kemudian solusinya membuka restoran atau layanan catering yang menyajikan menu sehat dengan bahan organik. Kemudian yang terakhir kesimpulan, menggali ide bisnis membutuhkan kombinasi kreativitas, penelitian, dan analisis yang mendalam. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis, Anda dapat menemukan ide bisnis yang tidak hanya inovatif tetapi juga memiliki potensi pasar yang kuat. Evaluasi yang terus-menerus dan adaptasi adalah kunci untuk mengembangkan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.